selalu ingin mencuri kekayaan bangsa Indonesia. Knowledge, attitude. Ya, Pulau Jawa tetap menjadi kunci dalam peta politik Indonesia. Begitu pula untuk Pilpres 2014. Bagaimana peta persaingan mereka? Sebelumnya mari kita cermati hasil survei terbaru dari Carta Politika berikut ini. Dari Carta Politika, Prabowo Hatta meraih 45,1%, sementara Jokowi JK menangguk 49,2%. Adapun yang belum menentukan pilihan sebanyak 5,7%. Jadi angka mereka yang belum menentukan pilihan ini, kalau kita bicara dari berapa bulan yang lalu, ini sudah semakin kecil, Bang Don. Iya, makin kecil. Tapi kembali lagi ke soal tadi, memang seburuk-buruk hasil survei, tapi untuk kita itu jadi selalu penting. Daripada orang bicara tidak based on data, lebih baik based on data. Cuman kalau data itu menyesatkan, pertanyaannya tentu kepada publik adalah mereka harus perhatikan betul track record. Tetapi bukan itu saja. Saya tidak tahu apakah Mas Eko atau Mas Denny setuju atau tidak. Karena pasti juga ada pengaruh dari siapa yang membiayai survei. Dan itu sudah umum juga diketahui oleh publik. Siapa sih atau dari mana sih sumber dananya, untuk siapa Anda melakukan survei lalu kemudian memenangkan itu atau merekayasa angka lalu kemudian itu tadi kembali kita merasa ada hal yang aneh. Apakah itu berpengaruh nggak ya? Berpengaruh? Ya. Seberapa besar pengaruhnya sumber dana? Gitu. Sebenarnya sumber dana benar-benar tidak akan mempengaruhi dari proses riset ya, sebagai lembaga survei yang memang harus menjaga kredibilitas itu. Menjaga kredibilitas itu karena itu pertaruhan, Bang. Karena itu sangat pertaruhan sekali. Ketika kita bermain-main dengan angka, lebih baik kita di depan orang yang order survei, orang yang minta survei, lebih baik kita mengatakan ini posisinya, daripada kita harus mengatakan posisimu baik ketika tapi dalam prakteknya itu tidak terlalu baik. Itu menjadi catatan kalau di Polmark seperti itu. Bahkan kami sempat sering kali dimarah-marahin, bahkan kadang-kadang klien itu orang yang mau minta survei itu marah-marah sama Polmark. Kenapa ini kok survei saya lebih rendah? Posisinya memang rendah. Kalau Bapak merasa besar itu karena Bapak asumsinya aja besar. Itu yang kami perasaan Bapak saja. Bapak saja besar. Tapi Bapak nggak punya metodologi bagaimana Bapak melihat apakah Bapak dikenal, Bapak dipilih dan oleh masyarakat. Kami mempunyai metodologi dan ketika metodologi ini mengatakan Bapak dalam posisi yang sangat rendah, tidak layak misalkan untuk mencalonkan menjadi kandidat apapun, kami akan katakan Bapak posisinya masih terlalu jauh. Oke. Metodologi yang berbeda hasilnya bisa berbeda? Metodologi berbeda sama nggak metodologinya? Kalau metodologinya sama, hasilnya bisa berbeda. Berbeda, hasilnya bisa berbeda? Ya sudah pasti berbeda. Pasti berbeda gitu. Nah, kalau yang menyambung dari Pak Mas Eko, memang sejak kita ketemu klien kita mengatakan di kontrak kami yang menjaga integritas. Kalau Bapak minta misalnya main-main, lebih baik kontrak itu batal. Itu yang menjaga. Karena masa depan mungkin Mas Denny mau meyakinkan kita bahwa surveinya adalah valid gitu. Tentu kita tidak bisa mempersoalkan karena kita bukan ahlinya. Iya, betul. Cuman saya kembali ya, Mas Eko, Polmark yang saya tahu adalah di belakang JK. Yang saya tahu. Dan saya lihat pengumuman hasil survei kalian kemarin iklankan di Rakyat Merdeka, dan di situ dibilang selisihnya itu 3, sekian lah. 3, berapa Mas? 3,6%. Saya merasa itu inline misalnya dengan beberapa lembaga survei yang selama ini secara tradisional saya percaya, misalnya LSI, lalu kemudian SMRC dan seterusnya gitu. Yang menjadi pertanyaan saya itu sebetulnya dan membuat saya bertanya, besok itu kan ada quick count ya. Dan saya sudah tahu quick count di TV tetangga sebelah akan menggunakan lembaga survei yang selama ini memenangkan Prabowo. Yang di tetangga sebelah. Tetangga sebelah lagi. Tetangga sebelah kiri dan tetangga sebelah kanan. Menggunakan tetangga yang lain. Yang memenangkan Jokowi JK. Jadi ini saya nggak bisa bayangkan quick count besok itu gitu. Ya memang boleh. Bagi saya masyarakat sebenarnya memang kalau metodologinya itu sama,
karena untuk quick count itu margin of error-nya sangat kecil, 1%. Sehingga quick count hanya satu ya. Sehingga ini memang benar-benar pertaruhan bagi lembaga-lembaga yang mengadakan penghitungan cepat itu. Sehingga memang sejauh mana ini memang pertaruhan adalah bagaimana ini bisa dikerjakan secara baik, secara jujur, apa adanya yang mereka lakukan. Mas Eko boleh menjelaskan sebentar. Persoalan Bang Don tadi kan adalah surveinya yang berjalan dari waktu ke waktu, kemudian dibandingkan dengan quick count. Pasti berbeda itu, karena kalau survei itu kan pada saat pemilihan belum dilaksanakan. Pasti margin errornya gini, maksud saya supaya lebih jelas. Sekarang survei X memenangkan calon ini, lalu kemudian bicaralah quick count di TV ini. Faktanya quick count itu mengatakan ini kalah nih, ini kalah nih. Apa yang akan terjadi? Dan sebaliknya yang sana bilang quick count, kan itu kan kira-kira asumsi orang menggunakan, kenapa itu pikiran saya ya. Kenapa orang menggunakan lembaga survei ini untuk quick count ini, lalu kemudian kenapa ini menggunakan lembaga survei ini. Yang menarik untuk saya adalah kalau di sini dibilang menang ternyata itu kalah, dan sebaliknya gitu kira-kira. Ya mungkin dilihat dari margin of error-nya. Kalau misalnya 48, 47 nggak masalah itu. Kan masih ada. Cuma kalau misalnya 50 ini 47 jadi ada sesuatu yang salah. Ini lebih parah lagi kalau dari menang kemudian jadi kalah gitu kan. Itu jadi masalah gitu kan ketika survei dengan. Nah, makanya kalau survei, ini salah satu juga harus masyarakat tahu. Kalau survei itu jangan juga dilihat dari hasilnya. Jadi kita juga harus lihat berapa banyak sih responden yang yang akan disurvei, berapa margin of error-nya. Sehingga kemenangan satu lembaga, sesuatu lembaga survei dengan lembaga lain yang berbeda, itu juga harus di-track juga berapa persen margin of error-nya, berapa persen respondennya. Jangan-jangan yang memenangkan X gitu ya, memenangkan X itu margin of error-nya besar. Tetapi yang memenangkan margin itu margin of error-nya kecil. Sehingga ketika ini dibandingkan, ini tidak bisa sama itu. Bukan. Kita akan yang menjadi konsen kita itu publik. Akan menonton di TV satunya ini yang menangkan quick count, nonton di TV yang lain ini yang menangkan quick count. Itu kan awam sekali cara berpikir begitu gitu maksud saya. Ya, memang mesti harus kalau sampai terjadi seperti itu memang gejolak opini publik pasti akan saling bertarikan dan memang, tetapi saya yakin selama itu dilaksanakan dengan cukup baik pekerjaan quick count-nya ini, itu hasilnya akan ini. Apa yang bisa membuat kita terjamin bahwa itu dilaksanakan dengan baik, Dan? Integritasnya, Pak. Jadi petugas lapangan itu harus menyampaikan data itu sesuai dengan apa yang dapatkan. Nanti kita akan record dan itu yang hanya bisa kita lakukan. Tidak ada cara lain, dan dari pengalaman LSN melakukan quick count itu hasilnya insya Allah sama itu. Tidak pernah jauh dari menengok. Kalau kita lihat hasil dari survei ya, kemudian kita bicara LSN itu kan di Pulau Jawa gitu kan. Di mana di Pulau Jawa keunggulan Prabowo Hatta yang paling mutlak? Paling besar itu di Pulau Jawa kita bicara Mas Eko, di Banten itu 65,7% itu akan memilih Prabowo, sedangkan Jokowi kalah itu 20%, yang undecided-nya 14,3%. Nah, di Jogja baru kalah Prabowo itu hanya dapat 33,3%, Jokowi kalah dapat 60%. Nah, di Jawa Tengah yang tadinya menjadi milik Jokowi kalah, setelah Rusin Ningsih bergabung, ternyata ada pergeseran, ada migrasi suara. Sehingga selisihnya ada tapi hanya 3,7%. Pak Denny, jadi ini ceritanya begini. Saya ini juga kan cerita jawaban para politisi. JK hari ini bilang itu suara suara Prabowo Hatta itu 10 juta beralih ke Jokowi JK. Karena dua hal. Pertama, orang jatuh simpati pada Jokowi JK setelah seorang Fahri bilang bahwa sinting itu si Jokowi membuat hari santri nasional, dan kemudian itu membuat Jawa Timur berbalik untuk simpati karena di situ kan banyak. Lalu kemudian soal yang kedua saya lupa tadi. Jadi selain itu apalagi ya saya lupa gitu. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada rebound suara seperti itu. Surveinya apakah mendahului beberapa statement atau mungkin beberapa debat yang notabene menurut beberapa polling itu dimenangkan oleh orang seperti Jokowi JK. Itu polling Kompas memperlihatkan itu 4-1 gitu. Jadi masyarakat harus lihat kapan survei itu dilakukan. Lihat tanggal, kemudian lihat jumlah responden, lokasinya di mana. Jadi itu penting benar. Jadi kalau di basisnya Jokowi surveinya ya menang Jokowi lah.
kalau di basis basisnya pemilihnya Prabowo Hatta, di situ juga menang dong ya kan? Otomatis kan? Kalau yang namanya survei kan, kalau survei kan tidak melihat tempat basis. Karena ketika kita ketemu kan responden, bisa direkayasa. Tidak bisa, Pak. Kalau misalnya saya merekayasa, bisa dong, masa nggak bisa? Kalau kita menjaga integritas itu nggak bisa, Pak. Karena ketika kita ketemu misalnya di rumah Mbak Nunung, siapa yang menjadi responden kan ada metodenya. Oke. Kecuali kalau kita aksidenta ketemu di jalan ditanya-tanya itu bisa. Tapi ketika kita patuh kepada metodologi, itu tidak akan melakukan ke itu. Itu Petanya dari Polmark gimana? Ya, kalau Polmark justru melihatnya berbeda ya, bahwa justru tren Secara wilayah ya. Kalau kewilayahan, kalau kita melihat kewilayahan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu kita tidak bisa melihatnya secara dalam konteks survei nasional. Itu betul. Karena Ambil kalau itu lokalnya. dilihat secara nasional, komposisi persentasenya, distribusinya akan berbeda. Artinya bisa jadi kekalahan pasangan di salah satu provinsi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena margin of error-nya cukup besar. Data itu justru tidak kita pakai. Dan yang menarik, jadi ada survei yang dilakukan di beberapa provinsi, lalu diumumkan sebagai menang telak gitu, lalu mengelabui media yang mengatakan bahwa di sini ini menang telak gitu, pada di ujung-ujungnya di provinsi ini gitu. Kira-kira gitu. Dan itu taruhannya nanti ya ketika pemilu berlangsung. metodologinya gitu. betul, tetapi ketika dia mengambil kesimpulan itu yang salah. Bisa jadi keliru. Ya, sebenarnya yang harus diperhatikan adalah ketika kita bicara survei nasional, terus kita menariknya kepada provinsi, itu yang harus kita waspadai bahwa ini ada proses untuk memutarbalikkan ketidakpemahaman masyarakat tentang survei itu. Misalkan di Aceh di dalam survei nasional, wah Aceh salah satu X yang menang. Ketika ini dikatakan ini survei provinsi atau survei nasional. Ketika ini dikatakan survei nasional, itu tidak bisa karena margin of error-nya di atas 10%, Bang. Sehingga data itu sama sekali data yang jadi tidak bisa kemudian harus dilihat harus secara nasional. Tapi teman-teman surveyor ini pasti sangat tahu dan sadar bahwa hasil survei itu menjadi alat propaganda politik, bukan? Bisa jadi begitu kan? Tergantung tujuannya. Kalau kami, ya betul ada mungkin, tapi bagi Arisan tidak ada. Artinya bukan dari surveyornya, tapi juga bisa kemudian dipakai oleh seseorang untuk menjadi alat propaganda kan? Bisa untuk misalnya ketika kita rilis survei, itu ketika sebelum rilis survei biasanya kita ketemu dengan penyandang yang dana. Dia tanya kita bukan, bisa nggak angka itu dirubah? Untuk apa? Untuk menarik ini. Kami katakan Pak, hasilnya sudah ada. Tapi mungkin tidak diubah, tapi bisa dimanfaatkan. Bisa untuk mencari dana, untuk menjadi sama. Iya Mas Eko. Iya, kalau bagi kami adalah yang penting kalau kita bisa menggunakan ini untuk membangun opini, tetapi sejauh mana apa yang kita publikasikan itu juga harus secara normal publikasi lembaga survei, kelengkapan bagaimana metodologinya itu harus dilakukan. Tapi kalau ini tidak terjadi, yang terjadi adalah mencoba ini menjadi sebagai propaganda. Ini yang secara etik tidak boleh dilakukan ya. Menurut saya secara etik tidak diperkenankan. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.